Okay, let's go. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifki Alparija. Di sini saya akan menjelaskan konservasi penyu yang berada di Karimun Jawa, Indonesia. Penyu merupakan spesies yang bisa ditemukan di semua samudra di dunia. Penyu sudah ada sejak akhir zaman Kapur atau seusia dengan dinosaurus. Fosil penyu tertua yang ditemukan setidaknya berumur 120 juta tahun. Fosil itu menunjukkan semua ciri khas penyu modern. Penyu memiliki sepasang tungkai depan yang berupa kaki pendayung yang memberinya ketengkasan dan kebebasan ketika berenang di dalam air. Walaupun seumur hidupnya berkelana di dalam air, penyu tetap harus sesekali naik ke permukaan untuk mengambil napas. Hal itu disebabkan sistem pernapasan penyu yang menggunakan paru-paru. Penyu memiliki peranan dan fungsi yang sangat penting dalam ekosistem laut serta dalam kehidupan manusia. Yang pertama, penyu dapat menjaga keseimbangan ekosistem laut karena penyu dapat mengontrol populasi ubur-ubur dan juga rumput laut. Yang kedua, penyu bisa menjadi indikator kesehatan laut. Dan yang ketiga, penyu bisa menjadi objek wisata dan pendidikan. Melihat peranan dan fungsinya yang begitu vital, maka perlu dilakukannya konservasi terhadap penyu agar tetap lestari. Di Indonesia sendiri, penyu telah dikonservasi di berbagai tempat dan daerah. Salah satunya yaitu di Taman Nasional Karimun Jawa, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. Konservasi penyu di Taman Nasional Karimun Jawa melibatkan berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah, organisasi, non-pemerintah, dan masyarakat lokal. Berikut adalah beberapa cara konservasi yang dilakukan di sana. Yang pertama adalah pelestarian habitat. Area pantai yang menjadi tempat penyu bertelur diawasi dan dilindungi untuk mencegah gangguan dari manusia dan predator. Pengawasan ini termasuk menjaga kebersihan pantai dari sampah yang bisa menghalangi penyu betina saat bertelur atau tukik yang baru menetas menuju laut. Yang kedua yaitu program penetasan semi alami. Telur penyu sering dipindahkan ke lokasi yang lebih aman dan dilindungi dari ancaman predator dan manusia. Program ini memastikan telur menetas dengan aman dan tukik dapat dilepaskan kembali ke laut. Yang ketiga yaitu edukasi dan penyadaran masyarakat. Program edukasi dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat lokal dan wisatawan mengenai pentingnya konservasi penyu. Ini termasuk penyuluhan di sekolah, komunitas, dan kegiatan wisata edukatif. Masyarakat lokal juga diajarkan untuk tidak mengambil telur penyu atau menangkap penyu dewasa. Sebaliknya, mereka didorong untuk mendukung upaya konservasi. Yang keempat, ada patroli dan penegakan hukum. Patroli rutin dilakukan oleh petugas Taman Nasional untuk mengawasi kegiatan ilegal seperti perburuan penyu dan pengambilan telur. Penegakan hukum juga dilakukan terhadap pelanggaran untuk memastikan keberlangsungan konservasi. Yang kelima, ada penelitian dan monitoring. Penelitian dilakukan untuk memantau populasi penyu, pola bertelur, dan ancaman yang dihadapi. Data ini penting untuk mengembangkan strategi konservasi yang lebih efektif. Dan yang keenam, ada kolaborasi dengan lembaga lain. Kerjasama dengan berbagai lembaga penelitian, universitas, dan organisasi non-pemerintah membantu memperkuat upaya konservasi melalui berbagai pengetahuan, sumber daya, dan teknologi. Upaya konservasi penyu di Taman Nasional Karimun Jawa merupakan contoh penting bagaimana kolaborasi antar berbagai pihak yang dapat saling membantu melestarikan spesies yang terancam punah dan menjaga keseimbangan ekosistem laut. Mungkin cukup sekian pemaparan singkat mengenai konservasi di Karimun Jawa dari saya. Saya Rifki Alparija dari Perikanan Laut Tropis Universitas Padjadjaran, pamit undur diri. Terima kasih.